Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. An-Nabiyyus Shadiqul Amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para asatizah dan ustazat dan yang saya banggakan, anak-anak kami santriwati Ma'had Sulaiman Al-Fauzan, hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali Allah mengizinkan kita untuk sama-sama menimba kebaikan melalui pelajaran dari orang-orang yang salih dan salihah dari Baitun Nubuwah, dari rumah kenabian Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kebahagiaan yang dicapai olehnya dapat pula kita ikuti, dan semoga teladan yang telah ditinggalkannya, dicontohkannya dapat pula kita contoh dan kita teladani. Karena ingin bahagia tentu mencontoh orang-orang yang bahagia. Tapi kalau ingin susah, tidak perlu contoh. Untuk susah itu gampang. Tapi kalau untuk bahagia itu, untuk sukses itu harus mencontoh orang-orang yang bahagia dan sukses. Maka Nabi kita alaihissalatu wassalam adalah contoh keluarga bahagia yang paling berhasil dan sukses. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah SWT. Kemarin kita sudah berkali-kali mengambil pelajaran dari Khadijah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau tertarik dengan Nabi alaihi salatu wassalam bukan karena fisik, tetapi karena ada keistimewaan. Siapa yang masih ingat itu yang membuat Khadijah ingin menikah dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Apa yang membuat Khadijah berniat atau tertarik menikah dengan Nabi Muhammad? Nah, silakan. Di sebelah sana. Nah, silakan. Ini kayaknya hadiah nih ya. Sama-sama akidah menerima pahala. Masya Allah, mumtaz. Terus? Kejujurannya. Hah? Kejujurannya.
Masya Allah. Ahsanti. Barakallahu fiki. Terus? Habis? Ya, tidak masalah. Silakan. Apa? Apa? Hah? Aha, Masya Allah. Nabi dinaungi awan ketika musafir dengan Siti Maisarah ya? Hah? Oh, tidak pakai Siti ya? Oh iya. Karena Maisarah di Indonesia kan Siti kan? Kalau di Arab Sidi. Baik, silakan. Mau ini? Mau enggak? Apa ini ya? Rahasia. Rahasia enggak boleh. Baik. Kayaknya perlu ditambah kayaknya. Tambahnya enggak banyak lah. Enggak mau keluar dia. Dalam sekali. Masya Allah. Hah? Pesawat awal. Sani. Yallah. Tafadhali. Afwan barakallahu fiik. Baik. Khadijah radhiyallahu anha lahir dari suku yang terkenal di antara suku-suku Quraisy, keluarga terhormat. Nah, siapa yang tahu suku Khadijah? Sebutkan namanya, nama ayahnya, dan sukunya. Silakan. Nah. Ayo. Binti Khuwailid. Nah. Enggak Khailid dah tu, Ustaz Khailid tu. Berasal dari Bani Al-Asadiyah. Bani Asad. Ahsanti barakallahu fi. Mumtaz. Masyaallah. Dari Bani Asad. Baik, silakan. Ada seorang sahabat yang dijamin masuk surga dari 10, juga dari Bani Asad. Lengkapi. Siapa dia? Silakan siapa namanya? Nah, silakan. Masya Allah. Perlu ditambah? Perlu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fadhali. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ahsanti barakallah. Baik. Alhamdulillah. Satu lagi pertanyaan. Bani Asad. Seorang sahabat atau satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, juga dari Bani Asad. Siapa namanya? Anaknya pernah jadi khalifah. Salah seorang anaknya satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Di antara anaknya pernah jadi gubernur di Irak dan menikah dengan 2 gadis cece, cantik dan cerdas. Masya Allah. Silakan. Yap. Nah, silakan. Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi. Dari Bani Hashim. Siapa? Lanjutkan. Siapa? Zubair bin Al-Awwam.
Al-Asadi. Ahsanti. Naam, sahih. Silakan. Anaknya yang pernah jadi khalifah siapa namanya? Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Anaknya yang salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in, Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Anak yang pernah jadi gubernur di Irak sekaligus nikah dengan 2 wanita cantik dan cerdas, Mus'ab bin Zubair bin Al-Awwam. Silakan anak-anak. Siapa nama tadi? Cepat. Nah. Masya Allah, tabarakallah. Khadijah Barakah. Pakai ini juga? Iya. Masya Allah. Barakallahu fiki. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Khadijah radhiyallahu anha memang at-tayyibun lit-tayyibat. Sah? Wat-tayyibatu lit-tayyibin. Yang baik-baik akan berjodoh dengan yang baik-baik pula, sah? Laki-laki dan perempuan. Makanya kalau ingin kita mendapatkan yang baik-baik, maka berbaik-baiklah. Lihat di masa jahiliyah, kedua orang baik ini selalu berbaik-baik, sah? Nah, sehingga yang satu bergelar Al-Amin, As-Sadiq, At-Tahir. Yang satu bergelar pula At-Tahirah, Al-Karimah, Al-Syarifah. Seorang wanita yang bersih, suci, mulia, menjaga harga diri. Kemudian subhanallah, beliau di samping itu adalah wanita yang pemurah, dermawan. Dan Allah siapkan, karena dakwah Nabi SAW memerlukan wanita-wanita yang dermawan, bukan wanita yang kedekut. Jadi Khadijah radhiyallahu anha, hampir semua saudagar Mekah yang berdagang itu adalah anak buah beliau. Beliau berjasa menjadikan mereka para pekerja, akhirnya juga menjadi para pedagang besar berkat jasa Khadijah radhiyallahu anha. Ternyata orang-orang bersih, orang-orang hebat, orang-orang baik, salihah itu juga bisa memberi manfaat kepada umat manusia. Jadi jangan katakan bahwa kesalihan kita akan membatasi langkah kita. Bahwa salih bukan berarti menutup diri. Salih justru memberi manfaat kepada sekitar. Sebelum Islam, dia sudah dikenal, apalagi setelah Islam. Maka salah satu dari kehebatan Khadijah radhiyallahu anha adalah karam wa ithar, yaitu pemurah dan suka mendahulukan orang lain. Pemurah dan suka mendahulukan orang lain. Makanya di saat-saat sulit, Khadijah menjadi pelapang jalan. Ketika menikah dengan Nabi SAW, dia tahu bahwasanya laki-laki itu harus menjadi pimpinan dalam keluarga dan harus dihormati. Maka Khadijah radhiyallahu anha paham itu.
Nah, kadang-kadang yang membuat wanita kurang hormat kepada suaminya atau junjungannya adalah karena dia tidak butuh kepada suaminya dalam penghidupannya. Maka Khadijah radhiyallahu anha ingin menghilangkan sebab-sebab itu karena kebaikannya. Setelah menikah dengan Nabi, dia serahkan kekayaannya untuk diurus oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Apa sebab? Supaya ada ketergantungannya kepada sang suami. Padahal itu hartanya sendiri. Itu hartanya sendiri. Ini kalau bukan karena karam, karena kedermawanan, dia tak siap untuk itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Khadijah radhiyallahu anha mencintai, menyukai semua yang disukai dan dicintai oleh suaminya. Apapun yang disenangi oleh Nabi SAW, yang dicintai oleh Nabi SAW, Khadijah selalu menjadi motivatornya, menjadi penyemangat. Dan Ananda mungkin ingat, menjelang Nabi SAW diangkat untuk menjadi pengingat umat, itu menjadi Nabi. Nabi sudah melihat keadaan masyarakat yang membuat dia tidak nyaman karena kemaksiatan dan penyimpangan. Nabi kemana dia menyendiri? Ke Gua Hira. Tahu tak kalian berapa ketinggian Gua Hira itu? Hah? Ya hanya lebih kurang 1 kilometer lebih di atas permukaan laut. Kalau mendaki, ya bagi-bagi yang kuat-kuat seperti saya, ya bisa memerlukan 2,5 jam. Dekat kan? Itu dulu. Besoknya sudah ada jalan mobil ke atas. Nah, ya, sudah disiapkan. Nanti akan ada kereta, apa namanya itu yang bisa dinaiki ke atas. Tapi kemarin belum diresmikan. Insyaallah pas kita ke sana nanti kita resmikan ya. Insyaallah. Jadi subhanallah. Dulu kami mendaki ke atas dari jam 2 malam sampai menjelang subuh. Jadi sholat subuhnya di atas. Di tempat gua yang sempit, Nabi alaihissalam sendiri waktu itu. Nah, Khadijah radhiyallahu anha, karena ini keinginan sang suami, dia tidak membantah, bahkan mensupport kegiatan itu. Berhari-hari Nabi di atas, diberikan bekal. Setelah habis balik kembali, dan Khadijah tidak pernah berbunyi kecuali bunyi yang menyenangkan. Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kemurahnya Khadijah ini bahkan teringat oleh Nabi sampai mati. Karena jazaa'ul ihsan laisa illa al-ihsan. In jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Orang yang baik pasti dikenal dengan kebaikannya. Sampai-sampai bunda kita, Ummul Mukminin, kekasih yang paling dikasihi Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, sampai cemburu. Ya memang wanita itu bagus cemburu kan? Wanita itu memang bagus cemburu. Kalau tidak cemburu, nanti kalau suaminya nikah lagi dibiarin aja. Bawalah katanya. Tapi ketika dia cemburu, akhirnya ada rasa sayangnya sehingga ada perlombaan. Tapi perlombaan yang sehat insyaallah ta'ala. Sampai Khadijah ketika Nabi setelah meninggalnya sering disebut-sebut lagi oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Harusnya pada yang sudah mati kan tak perlu cemburu lagi ya. Tapi min kasrati ma yazkuruha
Gharat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah sampai cemburu. Sampai dia mengatakan, kenapa sering lagi menyebut yang sudah mati itu? Waqad abdalakallahu khairan minha. Allah telah menggantikannya untukmu yang lebih baik. Lalu Nabi katakan, wallahi ma abdalani khairan minha. Demi Allah, tidak ada ganti yang sebaik Khadijah. Kenapa? Waqad saddaqatni idz kazzabani nas. Di saat semua orang menolak saya, semua orang mendustakan saya, Khadijah tanpa ragu membenarkan. Tahu enggak kalian resikonya apa yang harus ditanggung? Mengiyakan, membenarkan dakwah Nabi di saat semua orang mendustakan. Tahu enggak apa resikonya? Pasti banyak resiko. Bilal disiksa, sahih? Khabbab ditunuh dengan api, tahu ditunuh? Apa bahasa Indonesia? Ditunuh ya. Dibakar besi sampai panas merah, lalu ditempelkan ke punggungnya. Ya, beresiko membenarkan Nabi alaihissalam. Ya, sampai Nabi sendiri harus meninggalkan Mekah kan? Dan Khadijah pasti ikut merasakan itu. Kalau kalian suami kalian dicela orang, kalian sedih nggak? Marah nggak? Kalau suami yang sebaik itu harus sembunyi-sembunyi, bahkan pernah diboikot selama 3 tahun, tak bisa makan apa-apa kecuali daun, rumput dan daun. Risiko tuh. Ikut Khadijah di dalamnya. Nah, abang di embargo abang aja, saya tidak mau ya. Saya orang kaya, enggak. Otomatis penghasilan dagangnya akan berkurang karena kerjasama dengan saudagar-saudagar yang dulu anak buahnya juga akan terputus karena diboikot. Sahih? Nah, ini luar biasa. Karena tidak sedikit istri ketika suaminya dalam keadaan sulit, selamat tinggal sayang. Iya, selamat tinggal sayang. Saya tidak mau susah-susah. Saya dibesarkan orang tua saya bukan untuk bersusah-susah. Saya sarjana ini. Saya sarjana S2 apalagi S3. Tidak. Abang berdakwah bikin susah. Kenapa tidak dakwah seperti yang diinginkan masyarakat saja? Ikuti aja lo kata masyarakat. Senang kita, tenang kita. Ini dakwah atau apa pula? Tidak. Khadijah mengatakan, Nabi mengatakan, waqad amanat bi iz kazzabani nas. Dia membenarkan dakwahku di saat semua orang mendustakanku. Jelas? Wa wasatni bi nafsiha wa maliha. Dan dialah yang menghiburku, meringan beban penderitaanku dengan apa? Dengan dirinya sendiri dan hartanya. Jadi habis hartanya dan bahkan tercoreng kehormatannya di sisi manusia, direndahkan orang. Tetapi di sisi Allah terangkat tinggi. Menjadi wanita di antara wanita-wanita yang sempurna. Mas waktu sih? 4 detik lagi. Baik. 4 detik lagi ya. Kita tunggulah 4 detik dulu. Beberapa detik. Oh, bukan 4 detik. Baik, maka 4 detik itu banyak. Jadi kalau bukan karena kedermawanannya, karena kemuliaan hatinya, dia tidak akan mengikuti itu. Tapi tentu saja Anda semua karena memang Nabi pun kepadanya seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Kita azan dulu, nanti lepas azan kita lanjutkan. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن لا إله إلا الله sudah أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد حي على الصلاة لا حول حي على الصلاة لا حول حي على الفلاح لا حول حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله الصلاة القائمة di antara kemurahan hati Khadijah radhiyallahu anha ketika dia menikah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Khadijah sebelumnya pernah mendapat hadiah dari keponakannya Hakim bin Hizam berupa hamba sahaya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, ayahnya Usamah ibn Zaid. Ada yang tahu gelar yang melekat pada Zaid bin Harithah dan Usamah yang dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu, tunjukkan. Saking dekatnya Zaid dan saking cintanya Nabi kepada Zaid dan anaknya Usamah sampai diberi gelar dengan ada yang tahu? Ada yang tahu? Silakan. Silakan. Ada? Taib. Sampai digelari dengan Hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna hibbu? Kesayangan. Melihat Zaid sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid ni tahu kalian kisahnya bagaimana? Kenapa sampai dia ke Mekah? Kenapa? Zaid itu asalnya bukan hamba. Dia seorang dari seorang merdeka. Ketika dia dalam satu perjalanan bersama ibunya menjenguk saudaranya di tempat lain, diserang oleh kabilah lain. Ketika diserang, tertangkaplah Zaid dengan ibunya tadi. Dibawalah orang tu ke Suq Uqauz di Makkah, dijual. Boleh tak menjual orang merdeka? Tak boleh. Terlaknat kita.
dijual. Akhirnya dibeli oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam dihadiahkannya kepada ibunda Khadijah. Ini sebelum menikah dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, ketika setelah menikah, Zaid, Nabi sangat sayang dengan Zaid yang masih anak-anak itu. Melihat Nabi menyayangi si Zaid, akhirnya Khadijah menghadiahkannya kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Dihadiahkannya. Lalu suatu hari dari kabilah Zaid datang pergi umrah atau haji ke Mekah. Berarti orang jahiliyah haji ya? Orang jahiliyah haji. Makanya Abu Lahab tuh haji juga. Abu Jahal juga haji, tapi haji musyrik. Haji musyrik. Jadi kita kalau haji jangan sampai musyrik lah, jangan bawa syirik. Makanya pelajari agama ini dari Nabi alaihissalatu wassalam. Karena mereka belajarnya bukan pada Nabi, belajar pada orang-orang tokoh-tokoh agama sebelum Nabi diutus. Akhirnya mereka syirik. Taib. Melihat apa? Ketika kaumnya datang ke Mekah, bertemulah dengan si Zaid. Datanya, kamu Zaid bin Harisah? Iya. Akhirnya orang-orang kampung itu pulang segera beritahu ayahnya. Ayahnya datang dengan gembira sekali karena dia seperti Ayub dulu seperti Nabi Yakub dulu kehilangan anaknya Nabi Yusuf. Oh, kehilangan anak, luar biasa dia sedihnya. Akhirnya dia datang ke Mekah. Lalu dicari tahu di mana tempatnya Zaid. Ternyata Zaid berada di tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Lalu mereka datang ke Nabi alaihi salatu wasallam dan tentu memuji-muji keluarga Nabi. Kalian adalah penjaga tanah haram yang terkenal pemurah, yang terkenal memuliakan, suka membantu orang yang terzalimi dan sebagainya. Dan anak kami ini anak kami ini, Zaid ini bukan hamba saya, tapi diserang orang, kami terzalimi. Boleh enggak saya tebus anak saya kembali? Berapapun harganya saya siap bayar. Ya, siap. Kalau kita punya anak di tangan orang, kita siap bayar berapapun kan? Sah? Bahkan mungkin nyawa kita korbankan untuk anak kita. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam, Masya Allah, menawarkan proposal yang lebih menyenangkan orang itu. Apa itu? Awa ghaira zalik, mau tak kalian saya sebutkan sesuatu yang lebih daripada itu? Mau tak dengan cara yang lebih menguntungkan? Apa itu? Sekarang kita panggil si Zaid, lalu kita tanyakan kepadanya, kalau dia memilih balik kepada kalian, maka bawalah dia pulang tanpa bayar. Padahal tadi dibeli kan? Sah, padahal tadi dibeli. Tapi karena Nabi belum jadi Rasul waktu itu. Ketika dia lihat dilihat oleh Nabi kita Muhammad SAW, orang terzalimi, maka dia pantang berbuat zalim. Sekarang kita tanyakan ke anak kalian, Zaid, kalau dia pilih untuk kembali, silakan bawa tanpa beli, tanpa tebus. Kira-kira keluarganya senang tak dengar itu? Senang sekali. Susah cari orang yang seperti itu. Akhirnya apa? Setuju mereka. Karena mereka yakin Zaid pasti akan memilih keluarganya. Sahih? Ya, kalau sempat kita di posisi itu, kita pilih keluarga kita, ayah kita, paman kita, keluarga kita. Lalu dipanggil Zaid. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zaid, kamu kenal enggak orang-orangnya semua? Kenal ya. Dia panggil Nabi sebagai bapaknya, bapak angkatnya. Lalu, ini siapa? Hadza abi, ini ayah saya. Ini siapa? Ini ammi, ini paman saya. Wa hadza, ini siapa? Ini Khalid. Kenal semua. Baik.
sekarang orang ini datang nak menjemputmu. Kalau kamu mau, silakan pulang bersama mereka. Tapi kalau kamu mau, silakan juga tinggal di sini bersama kami. Kira-kira Z pilih yang mana? Allah inginkan dia dapat kemuliaan Islam. Sah? Ingin dapat kemuliaan Islam. Akhirnya dia pilih bahwa dia ingin tetap bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi manusia mulia yang sayang, tidak pernah menyakiti. Karena Khadijah istrinya juga manusia mulia yang juga sayang kepadanya. Yang tak didapatkannya mungkin dari ayah dan ibunya sendiri. Subhanallah. Lalu orang tuanya dengan kesal, masa engkau mendahulukan orang lain dari kami, ayah dan keluargamu? Lalu dia bilang, saya telah melihat dari laki-laki ini sesuatu yang tak saya dapatkan pada manusia manapun. Akhirnya Zaid tetap tinggal bersama Nabi sesuai kesepakatan tadi. Kalau dia mau pulang, bawalah tanpa tebusan. Tapi kalau dia memilih, ya tuan-tuan harus relakan dia tetap bersama kami. Tanpa memutus hubungan. Walhamdulillah. Ini kalau bukan karena kemuliaan keluarga itu, bukan karena kedermawanan keluarga itu, Zaid tidak mungkin memilih Nabi alaihissalam. Akhirnya saking cintanya, saking sayangnya, saking dekatnya, sampai Zaid dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Ini tentunya sebelum turun larangan mengangkat anak atau atabenni, yaitu menjadi mengadopsi anak. Memelihara anak orang lain boleh, tapi tak boleh dinisbatkan kepada kita. Misalnya kalau ada anak asuh kita, boleh, tetapi dia bukan anak kita, bukan mahram kita. Dulu di masa jahiliyah, anak angkat mewarisi. Anak angkat mewarisi, bahkan dianggap sebagai mahram. Tapi dalam Islam itu dibatalkan. Ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka dengan sebutan ayah-ayah mereka. Jangan panggil dengan yang bukan ayah mereka. Bahkan Nabi alaihissalam melarang, bahkan melaknat orang yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya sendiri. Cukup lagi ini dulu ya pertemuan kita. Dah, saya lihat dah capek-capek nampaknya. Cukup demikian, insyaallah kita balik. Ada pertanyaan? Enggak. Oh, hadiah masih ada. Taib. Nah, tadi ada tersebut Usama ibn Zaid bin Harisa. Sahih? Taib. Usama pernah diangkat oleh Nabi jadi panglima perang. Umurnya berapa waktu itu? Ada yang tahu? Tak ada ya? Silakan. Iya, silakan. Tuh, sana. Mic-nya sih. Mikrofonnya. Ustaz. Ya? Ustaz Dador. Naam. Silakan. Samaniyata asyara aman. Sahih, mumtaz. Masya Allah. Masya Allah. Jadi sudah disiapkan oleh Nabi SAW untuk sudah jadi panglima di umur 18 tahun.
Jadi kalau ada panglima nanti melamar kalian umur 18, terima ya. Iya. Panglima. Nah, silakan. Masih ada satu lagi. Baik. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiki. Baik. Khadijah salah satu, tadi kan Nabi alaihissalam sering menyebutnya. Lalu cemburu Aisyah, sah? Lalu sebutnya dia membenarkan saya di saat orang mendustakan, membantu saya, menyenangkan saya dengan harta dan dirinya sendiri. Ada satu lagi yang belum disebut tadi. Ada yang tahu enggak yang belum disebut? Enggak tahu. Kata Nabi alaihissalatu wa razaqanillahu minha walad. Saya dari Khadijah dapat anak. Sedangkan dari yang lain tidak. Waktu itu masih dengan Khadijah, dengan Aisyah masih baru. Kalau tidak kan Nabi juga punya anak dari istrinya Juwairiyah, anaknya Ibrahim. Baik, siapa saja anak-anak Khadijah itu? Banyak. Syekh. Sepertinya dari sini semua ya. Sebelah sini belum ada. Lah. Iya. Tafadhali. Hilang namanya. Baik, ya. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Fatimah. Baik, mumtaz. Terus Al-Qasim, Masya Allah. Abdullah. Anak siapa Abdullah? Anak Khadijah. Kayaknya Ustaz Mulyadi tidak nerima. Baik. Jamil, tafadhali. Silakan. Bawa plastik sekali. Dah. Antar ke kakak tu. Masya Allah. Sebentar. Weh. Mas, sini ongkirnya. Berapa ongkirnya? Ini. Fadhal. Masuk. Baik. Barangkali sekian dulu kajian kita malam ini. Mudah-mudahan kita bertemu kembali. Wa antunna ala khair wa barakah insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.